terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the... Baik, dan kita akan mengetahui perkembangan terkini dari pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka dari kasus fitnah ijazah Jokowi. Kita sudah bersama Jessica Winoto di Polda Metro Jaya. Jessica, ada update apa terkait pemeriksaan Roy Suryo CS? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Hingga saat ini memang masih belum ada update terbaru karena memang informasinya Roy Suryo CS yaitu Roy Suryo, Dr. Tifa Rismonsianipar telah memasuki ruang pemeriksaan untuk menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka pada hari ini sejak pukul 10.15 pagi waktu Indonesia Barat tadi, sehingga hal ini mengartikan bahwa Roy Suryo CS telah menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam lamanya. Lalu juga Juno dan juga pemirsa, bila kita kilas balik sedikit dari statement kuasa hukum lalu juga Roy Suryo dan juga Rismonsianipar, bahwa tadi pagi kuasa hukum menyampaikan bahwa ia menilai proses hukum yang dijalani oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismonsianipar ini dinilai penetapan sebagai tersangka dinilai secara sepihak karena ia menilai tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo. Hanya fokus dengan bukti-bukti yang telah diberikan kepada oleh pihak terlapor, yaitu Presiden Joko Widodo, Presiden yang ke-7 Republik Indonesia. Sehingga memang ia menilai juga bahwa dari proses hukum yang dijalani ini adanya keterlibatan dari unsur politik. Sehingga ia memang optimis bahwa Roy Suryo tidak bersalah pada kasus ini. Dan tadi pun dia juga sempat membandingkan antara kasus yang dijalani oleh Roy Suryo dengan kasus Firly Bahuri dan juga Sylvester Matutina yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi hingga saat ini belum adanya penetapan atau aksi penahanan dari Sylvester Matutina maupun dari Firly Bahuri. Sehingga ia optimis bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan ditahan setelah menjalani proses pemeriksaan pada hari ini. Lalu Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa tadi pun juga sempat menyindir 700 bukti, 130 saksi dan 22 ahli yang telah diserahkan atau diberikan selama proses hukum dari pihak terlapor yaitu Joko Widodo kepada tim penyidik Polda Metro Jaya tidak adanya relevansi ke hukum. Lalu juga untuk statement dari Roy Suryo, ia juga menyampaikan bahwa ia menegaskan kehadiran dirinya untuk diperiksa pada hari ini sebagai tersangka tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi ia mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan di negeri ini. Dan juga ia menilai dari penetapan dirinya sebagai tersangka ini merupakan bentuk dari kriminalisasi Polda Metro Jaya, karena memang ia merencanakan untuk merilis bukunya yang kedua, yaitu berjudul Gibran Black Paper, yang membahas bahwa ia membongkar bahwa Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia ke-8 tidak memiliki ijazah SMA. Sementara untuk statement dari Rismonsianipar, ia juga menuntut Polda Metro Jaya sebesar 126 triliun bila mana bukti-bukti yang diberikan tidak benar secara hukum. Dan sehingga ia juga menegaskan bahwa ia siap untuk membuktikan secara digital forensik bahwa tidak ada manipulasi dari bukti ijazah palsu Jokowi. Sehingga Juno dan juga pemirsa, kita akan terus pantau perkembangan situasi yang ada di Polda Metro Jaya bila mana nantinya Roy Suryo CS telah selesai menjalani proses pemeriksaan pada hari ini. Kita akan kabarkan ke Anda. Juno. Ya, Jessica, kita tahu bahwa memang pemeriksaan sedang berlangsung, Jessica. Apakah memang ada tanda-tanda atau informasi di lapangan bahwa pemeriksaan akan berlangsung cukup lama? Karena tadi sekitar pukul 10:30 semuanya sudah tiba seperti itu. Kira-kira ada info seperti itu, Jessica, di lapangan? Ya, Juno, terkait info apakah proses pemeriksaan pada hari ini akan berlangsung lama atau tidaknya, kami memang belum mendapat informasi lebih, karena memang saat ini teman-teman media yang lain pun masih terus menunggu di area Ditreskrimum Polri, yang mana saat ini pun Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismonsianipar hingga saat ini informasinya masih berada di dalam ruang pemeriksaan. Sehingga memang untuk saat ini tim media kami pun akan terus memantau apakah akan terus berlangsung lama, apakah sebentar lagi selesai, kami belum mengetahui dan belum dapat menyampaikan, memberikan informasi kepada Juno dan juga pemirsa, sehingga kita akan terus pantau perkembangan situasi. Juno.
Baik, terima kasih Jessica atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini Roy Suryo CS diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dengan menyandang status tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Roy Suryo tiba di Polda Metro Jaya Kamis siang sekitar pukul 10:30. Selain Roy, tersangka lainnya yakni Rismon Sianipar juga tiba dengan didampingi tim kuasa hukum. Sementara Dr. Tifa sudah lebih dulu hadir dan ketiganya diperiksa dengan status tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa, polisi juga telah menetapkan 5 orang lain sebagai tersangka dalam kasus ini. Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah masalah kita. Siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Paper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA.